Oke, tadi saya udah singgung sedikit terkait dengan Laravel, teman-teman. Ya, sekarang kita akan membahas konsep Laravelnya. Ya, konsep Laravel itu dikenal sebagai MVC, Model View Controller. Nah, kita akan membahas lebih jauh. Mari. Nah, apa itu MVC? MVC adalah konsep desain arsitektur yang memisahkan kode aplikasi menjadi tiga bagian. Jadi nggak semuanya di J1 nih, biar kalau kodenya banyak itu nggak pusing. Ya, yang model, yang masalah data-data itu ada di model, yang masalah tampilan ada view, yang masalah logik-logik ada di controller. Ya, konsep ini populer di kalangan programmer, ya teman-teman, karena dapat mempermudah pengembangan aplikasi. Dan konsep ini dipakai oleh Laravel, teman-teman. Oke, ini ada tugas-tugasnya, model bertugas mengatur, menyiapkan, manipulasi, organisir, dan pokoknya berkaitan dengan data ya. Data ini bisa diisi sampai berapa, ya. Data ini berhubungan dengan siapa itu di model. The view itu mengatur tampilan ke pengguna, ya. Dan controller menjembatani model dan view. Seperti tadi ya teman-teman ya, logik disimpan di sana semua, proses di sana semua. Jadi sebelum ke model, dari view, dari inputan user akan ke controller. Sebelum ke view lagi, dari model akan ke controller dulu. Nah, ini ada salah satu gambaran dari view, model, dan controller, teman-teman. Nah, konsep efisi memiliki banyak keuntungan, ya di antaranya membantu menyusun program agar lebih rapi dan efisien, memudahkan pengelolaan dan troubleshooting, membantu mempercepat pengembangan aplikasi, manajemen kode sumber, ya source code, ya validasi data, query database, testing, dan pemeliharaan. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi yang web yang luar biasa banyak gitu ya, banyak modul di dalamnya, itu MVC itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna nanti ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau errornya ada di A, ya udah di A aja mainnya, jangan ke B dan jangan ke C. Ya, dan lain sebagainya sebenarnya masih banyak lagi keuntungannya. Oke, nah ini yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi Laravel adalah framework HPHP menggunakan arsitektur MVC untuk memisahkan logika, tampilan, dan data. Jadi pemisahnya jelas untuk pengembangan lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Oke, ini implementasinya teman-teman struktur MVC di Laravel. Ya, model itu ada di folder app di models. Ya, mengelola interaksi dengan database menggunakan Elephant ORM. Ya, teman-teman, ORM itu apa? Relational ya teman-teman ya, hubungan antara satu table dengan table yang lain, atau satu entitas dengan entitas yang lain. View itu ada di folder resource di views ya, menyampaikan data ke pengguna. Data itu apa? Dalam bentuk ya HTML di sini teman-teman code-nya. Ravel menggunakan Blade sebagai template engine. Jadi nggak bisa misalnya home.html, nggak bisa. Home.a gitu, nggak bisa. Pokoknya home.blade.php ya. Jadi ada template engine-nya sendiri memang teman-teman. Nah, kalau controller ada di app, di HTTP, di controllers. Jadi mengatur alur ya, menerima permintaan, mengambil data, mengirimkan data. Nah, itu ada tugasnya controller. Logic semua di controller, teman-teman. Nah, ini struktur folder ya, sedikit di Laravel 11. Eh, kenapa teman-teman harus tahu? Karena basic itu teman-teman harus tahu struktur foldernya seperti apa. Karena ini framework, teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak tahu, kalian akan bingung memulai dari mana. Dan saat kalian save, buka lagi pun bingung lagi. Makanya kalian harus tahu dulu struktur folder, teman-teman. Ya, dan kegunaannya apa. Kayak app directory, ya, berisi kode inti, bootstrap directory, ya. Eh, Cache ada di situ, berkas-berkas, pengoptimalan kinerja, ya, berkas cache rute, layanan, semua ada di sana. Ya, config itu konfigurasi aplikasi, database, migrasi data, model factory, seeder, itu ada di database. Di folder database public itu berisi file index ya untuk aset-aset teman-teman yang mungkin ditampilkan ke pengguna, CSS, JS, gambar, resource view, dan aset-aset mentah. Routes itu mendefinisikan rute ya, routing dari satu halaman ke halaman yang lain, perubahannya gimana. Kalau kita mencet ini, dia akan ke halaman apa, ya itu diatur di route ya teman-teman ya. Di web.php, console.php, p.php, channel.php. Storage ya untuk berisi log ya kalau ada error-error terutama cache, sesi, dan file-file lainnya. Tes menyimpan pengujian otomatis dan vendor berisi dependensi composer. Nah, ini kita bahas lebih lanjut terkait model, teman-teman. Representasi dari table database yang memungkinkan pengembang untuk melakukan operasi CRUD, ya. Dan data model di Laravel memiliki beberapa fungsi, ya. Memeriksa data, menjamin validitas, akurasi, dan keamanan,
mengelola data, menambahkan relasi, mengolah data, dan ini salah satu contohnya adalah misalnya di bawah kita pengen bisa diisi nih di kelas post ya, yang bisa diisi hanya title sama konten. Kita kasih fillable ya, jadi bisa diisi title dan konten. Controller di Laravel ya, berfungsi pusat kendali atau otak ya atau logikanya, memproses permintaan HTTP dari pengguna, mengembalikan respons, menyatukan logika, mengarahkan permintaan pengguna ke model atau tampilan yang tepat. Ya, ini contohnya ada post controller, ya, ada function namanya index. Kita ambil nih, kita kasih variabel inisial variabel post, kita kita ambil dari model ataupun data post, semua all semua data. Terus kita return view, kita kembalikan di routing ataupun jalur post index ya dengan data tersebut. Jadi di index. Oke, view di Laravel teman-teman. Ya, adalah komponen utama dalam MVC. Ya pokoknya tanggung jawab dia adalah di tampilan ya. Jadi memisahkan logika data tampilan itu dipisah ya. Sama dia punya template engine sendiri gitu. .plate, .php dan lain sebagainya. Nah, ini view di Laravel contohnya kalau kita mau nge-view ya, terus kita ngambil data dari controller itu dari kelas post gitu ya, dari database post. Nah, yang mau kita ambil di sini adalah title dari eh, tag-nya H2. Nah, ini sedikit tambahan teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat model di Laravel itu tinggal menjalankan perintah artisan PHP artisan make model post. Post itu yang di bawah adalah nama modelnya. Nah, ini kalau kita mau buat controller ya, post controller itu nama controllernya. Ya, fungsi utama itu bisa kita defaultkan, bisa kita buat sendiri ya, bisa kita buat baru, terserah kita. Nah, ini di routing ya teman-teman ya, ada di route.php, yaitu di web.php. Routing itu apa? Kalau masih bingung teman-teman, itu adalah proses mendefinisikan alamat URL yang akan dipetakan ke controller tertentu dalam aplikasi. Routing merupakan salah satu konsep terpenting dalam Laravel, karena kalau nggak ada routing, ya nggak jelas alurnya kemana, alamatnya kemana, address-nya. Gitu. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa kembali.